bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan. Bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir,
masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jumpa lagi dalam ibadah online Empang 3. Sebelum kita memulai, kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kekal kudus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau senantiasa memulihkan, Engkau mengampuni atas segala kesalahan kami, dan kami serahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
penolongku, diutus Bapakku. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya, glory haleluya, haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah di awal tahun 2021. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah menuntun kami memasuki tahun 2021 dengan penuh sukacita. Kami ada dalam keadaan sehat dengan tidak kurang satu apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap waktu kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh masuk di dalam ibadah bersama-sama. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami rindu Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan apa yang Kamu sampaikan untuk kami Tuhan memasuki tahun 2021 ini ya Tuhan. Kami siapkan hati kami sebagai lahan yang subur untuk tetap firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita memasuki tahun 2021. Saudara, kita mengucap syukur bahwa Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa mengerti, peduli, mengasihi setiap kita anak-anaknya. Oleh karena itu, Yesus Kristus Tuhan adalah sungguh Allah yang sangat kita banggakan, yang selalu dapat kita andalkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, memasuki tahun 2021, Tuhan Yesus menuntun saudara dan saya untuk memasuki tahun ini dengan kemenangan yang gemilang di dalam Tuhan. Oleh karena itu, melalui gembala pembina kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Tuhan menuntun kita dengan memberikan tema untuk 2021 sebagai tahun integritas atau the year of integrity. Saudara, kita mengucap syukur Allah begitu baik. Allah menuntun kita melalui gembala pembina kita agar setiap langkah-langkah kita di tahun 2021 ini betul-betul berjalan seturut dengan kehendak firman Tuhan. Nah, saudaraku, the year of integrity atau tahun integritas ini, saudara, dengan ayat pendukung di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 5, kemudian Mazmur 41 ayat 13 dan 14.
Nah, saudaraku, sebelum lebih lanjut kita berbicara tentang tahun integritas, mari kita lihat apa yang diartikan oleh KKBI mengenai integritas. Saudaraku, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa integritas itu adalah mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, saudaraku, arti lainnya adalah nilai kualitas yang baik dari seseorang di mana hati, pikiran, perkataan, dan perbuatannya menyatu sehingga memancarkan gambaran kejujuran, kebaikan, kualitas, dan kewibawaan orang tersebut. Saudara, dalam bahasa sederhananya, integritas itu berbicara antara perkataan dan perbuatan itu selaras, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus di tahun 2021 ini berbicara kepada umatnya mengenai integritas, saudara? Nah, mari kita ingat kembali bahwa tuntunan Tuhan kepada kita semua umat Tuhan melalui Gembala Pembina kita, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Harjo, bahwa sekarang adalah eranya Pentakosta ketiga, saudara. Nah, di dalam poin Pentakosta ketiga ini akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Dan ada beberapa poin berikutnya. Dan poin yang terakhir dikatakan bahwa era Pentakosta ketiga itu memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Artinya apa, saudara? Artinya adalah bahwa Tuhan Yesus segera datang. Artinya bahwa di era Pentakosta ketiga ini akan terjadi kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Kalau kita mengingat kembali bagaimana ketika Tuhan Yesus hadir di bumi ini, bagaimana bersama dengan itu mendahului Tuhan Yesus, saudara, Yohanes Pembaptis menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Itu pada kedatangan Tuhan Yesus yang kali pertama, sebagai bayi Yesus yang kita peringati sebagai hari Natal setiap tahunnya, saudara. Nah, kemudian di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua, dia datang dengan otoritas dan kemegahannya, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Itu artinya bahwa ketika Tuhan Yesus datang untuk kali kedua, maka kita, umat Tuhan yang percaya itu akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita menyambut kedatangan Tuhan dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia, menjadi bagian dari kebesaran, kejayaan daripada Tuhan Yesus. Tapi ada satu hal, saudara. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa, mari kita lihat di dalam Matius 7 ayat 21, dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, saudaraku, kalau kita lihat konteks ini, berarti tidak semua kita akan masuk ke kerajaan surga, saudara, ya. Berarti ada orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, tetapi tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, mari kita lihat berikutnya seperti apa orang yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang 4 dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi, saudara, memang bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Itu kata firman Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Integritas tadi berbicara tentang karakter kehidupan yang mulia, yang menjunjung tinggi nilai luhur yang diajarkan oleh Tuhan. Bagi setiap kita anak Tuhan, saudara, ya. Itu sama dengan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 yang mengatakan, barang siapa dia mengatakan bahwa dia ada di dalam dia, maka ia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Orang yang berintegritas adalah orang yang meneladani Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini, orang yang layak naik ke gunung kudus Tuhan itu adalah orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak hanya menyerahkan diri kepada penipuan, artinya bukan seorang penipu, dan tidak bersumpah palsu.
Saudaraku, ini berbicara tentang poin-poin integritas, ya. Jadi orang yang berintegritas itulah orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, berintegritas di dalam mengiringi Yesus. Saudara dan saya adalah umat Tuhan yang saat ini memang berada di bumi ini. Tetapi kita adalah bagian dari kerajaan Allah oleh karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, integritas ini sangat penting bagi kita, tidak hanya untuk kita masuk di dalam menjadi layak untuk masuk dalam kerajaan surga, tetapi bagaimana agar setiap kita juga di dunia ini sungguh-sungguh menjadi garam dan terang, sehingga garam, ya, itu rasanya bisa dirasakan oleh banyak orang. Rasa anak Tuhan itu orang bisa rasakan, dan terangnya bisa orang lihat, terangnya anak Tuhan. Jadi saudara, kenapa Tuhan berbicara integritas? Karena memang ini waktunya Tuhan segera datang. Tetapi sekali lagi dikatakan bahwa tidak semua orang yang bersyukur pada Tuhan yang menjadi masuk dalam kerajaan Allah. Nah, orang yang seperti apa? Yaitu orang yang seperti dikatakan dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 5 tadi. Ini adalah orang yang berintegritas. Nah, oleh karena itu saudara, kenapa Tuhan berbicara kepada kita mengenai integritas di tahun ini, di tahun 2021. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu untuk menjadi orang-orang yang berintegritas bukanlah sesuatu yang mudah, saudara, ya. Karena terlalu banyak godaan yang membuat kita tidak mudah untuk menjadi orang yang berintegritas, ya saudara, ya. Yang selaras antara hatinya, pikirannya, perkataan dan perbuatannya. Secara kedagingan itu berat, saudara, ya, dan kita tidak mampu. Tetapi kita selalu bersyukur bahwa Allah kita itu Allah yang begitu baik. Dia tidak meninggalkan saudara dan saya untuk tidak berhasil melakukan hal ini ketika Dia meminta untuk kita melakukannya, menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 41 ayat 13-14, dikatakan bahwa tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, Mazmur 41 ayat 13-14 ini, saudaraku, mengatakan bahwa tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 5 tadi dikatakan bahwa siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Saudara, kalau kita hubungkan dengan Mazmur 1 ayat 13 ini dikatakan bahwa Tuhan yang menopang kita, saudara. Tuhan yang menopang kita supaya kita dapat tegak di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, jadi memang secara kedagingan mungkin tidak mudah buat kita untuk menjadi orang yang berintegritas. Ada tantangan yang luar biasa, saudara, ya. Karena orang yang berintegritas ini menurut saya orang yang excellent, ya saudara, ya. Orang yang betul-betul buat saya pribadi mungkin menjadi dambaan setiap orang. Karena karakter ini pasti menyenangkan hati Tuhan dan pasti juga menyenangkan hati orang sesama kita juga, saudara, ya. Karena karakter orang berintegritas adalah karakter orang yang mulia. Nah, saudaraku, tetapi sekali lagi kita bersyukur bahwa Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan yang menopang kita, saudara, ya. Tuhan yang menopang kita supaya kita mampu berdiri tegak di hadapan Tuhan. Artinya supaya kita mampu hidup di dalam integritas itu. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa buat kita sungguh luar biasa, Tuhan tuntun kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas dalam standar nilainya Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa barang siapa hidup menurut daging maka ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya, tetapi barang siapa hidup dalam roh maka ia akan menuai hidup yang kekal di dalam roh itu. Saudara, buah roh jelas, ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri, saudara. Nah, saudara, itu saya percaya adalah poin-poin daripada yang membangun integritas seorang anak Tuhan. Dan teladan daripada Tuhan Yesus itu sendiri, itulah teladan kehidupan yang berintegritas yang harus diikuti oleh setiap anak Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, sekali lagi kita bersyukur bahwa Tuhan menuntun kita
memasuki tahun 2021 ini dengan tuntunan sebagai tahun integritas. Karena Tuhan tahu bahwa kedatangannya untuk kali kedua sudah sangat amat dekat. Dan Tuhan mau kita semua tidak ada yang tertinggal, saudara. Tetapi untuk ikut ada syaratnya, saudara, bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang integritas, supaya kita layak naik ke gunung kudusnya Tuhan, supaya kita layak untuk boleh berdiri di tempat yang kudus. Oleh karena itu, saudaraku, mari memasuki tahun 2021, kita ada introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana dengan kehidupan kita di dalam Tuhan, saudara? Bagaimana kalau kita memposisikan diri sebagai pribadi yang berintegritas? Sudah sampai di mana kita, saudara ya? Nah, saudara, saya mau tekankan sekali lagi bahwa ini sungguh-sungguh Tuhan mau mempersiapkan kita dengan tahun integritas ini, supaya betul-betul tidak ada di antara kita yang tertinggal. Maka Tuhan mau agar setiap orang yang ada di lingkungan kita juga tidak ada yang tertinggal, saudara. Apakah itu keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, Tuhan mau semuanya diselamatkan. Tuhan mau jiwa-jiwa itu dituai untuk masuk menjadi bagian dari kerajaan surga. Saudaraku, oleh karena itu sekali lagi, mari memasuki 2001, cek kehidupan kita pribadi. Mulai saat ini, saudara, jangan terlalu banyak melihat ke orang lain, ya. Perhatikan diri kita sendiri, bagaimana kita hidup. Perhatikan bagaimana kita mengikut Tuhan. Perhatikan bagaimana kita kalau dihubungkan dengan standar manusia yang berintegritas tadi. Saya percaya walaupun kita tidak mampu, tetapi sekali lagi Mazmur 41 ayat 3 mengatakan bahwa Tuhan yang menopang kita, saudara. Bagian kita adalah memiliki hati yang penuh dengan ketulusan, memiliki hati yang murni, ikhlas, sehingga Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bertindak melangkah supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Mulai saat ini tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang tidak masuk di situ, saudara. Saya imani dan saya percaya, dan itu menjadi kerinduan kita semua, karena kita mau ikut bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Dan kita tentunya mau tidak ada yang tidak boleh ikut, saudara. Semua masuk dalam standar itu. Nah itu mari, saudara. Kalau di tahun 2020 masih ada yang katakanlah tidak masuk standar, ya, saya mungkin kita dalam bahasa sehari-hari aja, saudara, ya. Mungkin sebagai jemaat Tuhan kita masih ngambekan, kita masih iri hati, ya saudara, ya. Kita masih nggak serius sama Tuhan, kita masih hitung-hitungan sama Tuhan. Mulai 2021 lupakan semua itu, saudara. Kita rubah semuanya. Mulai 2021 kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Itu untuk jemaat. Apalagi kalau saudara sudah melayani Tuhan, saudara. Terlebih lagi, udah nggak ada lagi itu yang ngambek-ngambek, yang tersinggungan, yang iri hati, yang dengki, yang tidak serius sama Tuhan, itu sama Tuhan. Sudah nggak ada lagi, saudara, ya. Karena saudara sudah bekerja, harus lebih lagi, ya saudara. Apalagi kalau saudara sudah jadi hamba Tuhan, saudara malu sama jemaat. Amin, saudara, ya. Jadi mulai saat ini saya percaya setiap kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, bukan karena kita mampu, tetapi karena Yesus yang menopang kita, saudara, yang memampukan kita. Roh Allah yang di dalam kita lebih besar dari setiap apapun yang di dunia ini. Itulah yang memampukan saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Dan memasuki tahun 2001, kita akan memasukinya dalam kemenangan yang gila-gemilang di dalam Tuhan, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau menuntun kami di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Memasuki tahun 2021, Engkau menuntun kami untuk kami boleh mempersiapkan diri kami, membawa diri kami, gereja-Mu, ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Karena kedatangan-Mu yang kali kedua yang sudah begitu dekat, sehingga Engkau mau agar setiap kami sungguh-sungguh semuanya ada dalam keadaan berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami boleh menyambut Engkau di awan-awan yang permai masuk dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kepastian keselamatan yang Kau berikan atas kehidupan kami.
Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, mampukan kami. Biarlah Kau sendiri yang menopang kami, memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas di dalam nilai-nilai kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita akan berdoa. Bapak, terima kasih kami sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, luar biasa. Kau rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan salah kami, sehingga kami yang harusnya menjadi bagian dari neraka yang kekal, Engkau bawa pindah ke dalam kerajaan surga-Mu yang mulia, kekal hidup bersama-sama dengan Kau di kerajaan-Mu yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, sungguh itu merupakan karya terbesar yang Kau berikan atas kehidupan kami, yang tidak dapat kami balas dengan apapun selain kami boleh memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkan, sucikan, kuduskan kami ya Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Oleh karena itu mari kita introspeksi diri kita masing-masing saudara. Mohon ampun kepada Tuhan untuk setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh masuk di dalam perjamuan kudus ini dengan layak dan berkenan di hadapan Tuhan, untuk mengingat kembali akan kebesaran Tuhan, akan begitu besar kasih Allah akan kehidupan kita, sehingga Ia rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan salah kita, dan menanggung setiap penderitaan yang harusnya kita tanggung, dan membawa kita masuk dalam bagian kerajaan surga yang mulia. Orabataka shanda ya ralamaya 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 Oramaya shanda ya ralamaya ralamaya. Haleluya, haleluya. Shira ralamaya 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 ralamaya. Jesus, orabataka ya shanda. Jesus, haleluya. Oramaya shanda ya ralamaya shanda. Layakkan kami ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi saudara. Orang batakanya sendiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Bapa. Pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti perjamuan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas tangan kita tinggi, saudara. Demikian juga sesudah makan Ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan perjamuan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari kita mengucap syukur sama. Ramaya Shandaya Ralamaya Ralamaya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jesus.
dimuliakan dan diagungkan. Terpujilah nama Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya Yesus. Amin. Saudara, kita membacakan Mazmur 21 sebagai doa kita agar itu menjadi bagian keseharian dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya akan melindungi engkau, di bawahnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangan supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Singa dan ulat nedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, sekali lagi tentunya kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di masa ini kami mau bersyafaat buat bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, semua lembaga tinggi negara, DPR, MPR, MA, Mahkamah Konstitusi, TNI, Polri, ya Tuhan, aparatur pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memimpin, Tuhan. Engkau yang berotoritas atas semuanya, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut dan getar akan Tuhan, seturut dengan kehendak rencana Tuhan. Bapak, biar kiranya bangsa kami bebas dari virus corona, bangsa kami bebas dari resesi ekonomi, bangsa kami senantiasa ada dalam damai sejahtera sukacita-Mu, ada dalam keamanan, kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan dan kejayaan, ya Tuhan. Biarlah bangsa kami senantiasa ada di hati-Mu dan di rencana-Mu, ya Tuhan. Bapa, bangsa kami biarlah senantiasa ada dalam keselamatan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, buat Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Radio dengan keempat wakilnya, buat Bapak Pendeta Budi Sastra Diputra, dan juga untuk semua gembala cabang ranting dan semua gembala kul pelayan Tuhan dimanapun berada. Bapak, kami serahkan mereka sebagai dalam tamu, biarlah semuanya boleh menjalankan tugas pelayanannya seluruh dengan kehendak rencana Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka, Tuhan. Pimpinan penyertaan-Mu sempurna atas mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau membuatnya berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa secara khusus buat keluarga besar GBM 3 memasuki tahun 2021, Tuhan. Tahun integritas, the year of integrity, Tuhan. Biarlah setiap kami, keluarga besar GBM 3, kami mau dengan segala rendah hati dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas sesuai dengan standar nilai integritas kerajaan surga-Mu, ya Tuhan. Agar saat Engkau datang kali kedua yang sudah sangat dekat, setiap kami boleh bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu di awan-awan yang permai. Bahkan tidak hanya kami, tetapi keluarga kami, keluarga besar kami, sanak famili kami, sahabat kerabat kami, tetangga muka belakang kiri kami yang belum percaya kepada-Mu, Tuhan, belum menjadi bagian dari kerajaan surga yang belum diselamatkan, Tuhan, Engkau selamatkan juga mereka, Tuhan, agar mereka boleh bersama-sama dengan kami, Tuhan, menyambut Engkau di awan-awan yang permai, menjadi bagian kerajaan surga-Mu, kekal bersama Engkau selama-lamanya, ya Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Kami juga berdoa setiap yang mengalami kelemah tubuh, Tuhan, Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkahi, sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan, Tuhan, Engkau jalan keluar atas setiap pergumulan mereka. Dan memasuki tahun integritas ini, Tuhan, kami percaya, Tuhan, setiap kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena kami memiliki nilai-nilai kehidupan, karena kehidupan kami penuh dengan integritas sesuai dengan standar kerajaan surga-Mu. Terima kasih, ya Tuhan, Engkau sendiri yang menopang kami, sehingga kami mampu untuk senantiasa berdiri di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan pelayanannya, apapun yang dikerjakan oleh umat jemaat keluarga besar GBM 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada, Engkau membuatnya berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah melalui semuanya itu, Tuhan, kami boleh kembalikan untuk menjalankan kemuliaan nama-Mu melalui seluruh aktivitas kehidupan kami, dimanapun kami berada sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, ya Bapa. Terima kasih, Yesus. Kami akan memasuki tahun 2021 dengan keyakinan yang penuh bahwa kami ada dalam tuntunan-Mu, dan kami akan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas karena Engkau yang menopang kami dan memampukan kami melakukannya. Terpujilah nama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari satukan hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat kasih sukacita dan sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya berkati dan sangat masih Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan berfirman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun integritas, the year of integrity. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.